Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita lanjutkan silsilah kaidah jitu dalam mengenali hadis lemah dan palsu bagian yang ketiga. Setelah pada dua bagian sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai penyimpangan, pemalsuan, dan yang semisalnya, maka pada seri yang ketiga kali ini kita akan berbicara tentang atau suatu pendahuluan ya, tepatnya suatu pendahuluan tentang pembagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan konsekuensi dari pembagian tersebut. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya suatu hadis, maka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadis maqbul alias yang bisa diterima, dan yang kedua adalah hadis mardud alias yang tertolak. Hadis maqbul atau yang bisa diterima adalah hadis yang memenuhi 6 kriteria sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau An-Nukat. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadis tersebut memiliki sanad yang bersambung dari perawi hadis hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perawi-perawinya adalah orang yang dalam istilah hadis dikatakan adil. Dan adil di sini berbeda dengan adil yang kita kenal dalam bahasa Indonesia. Adil di sini artinya atau definisinya adalah suatu karakter atau sikap yang mendorong seseorang untuk senantiasa bertakwa dan meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan muru'ah. Dan seseorang dikatakan adil bila mana dia adalah muslim, baligh, berakal sehat, serta bebas dari sebab-sebab kefasikan maupun kebiasaan yang dianggap tidak layak. Jadi seseorang yang masuk kategori muslim, sudah balik, berakal sehat, kemudian terbebas dari faktor-faktor yang menjadikan seseorang tergolong fasik atau kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tidak layak, maka inilah orang yang adil. Syarat yang ketiga adalah para perawi tersebut haruslah memiliki daya rekam yang baik terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara hafalan maupun secara catatan, atau diistilahkan daya rekam ini dengan al-dhabt. Yang keempat, hadis tersebut agar dia bisa diterima maka harus terbebas dari illah alias cacat tersembunyi yang menjadikan suatu hadis tertolak dan tidak bisa diterima walaupun sepintas dia nampak sebagai hadis yang sahih. Syarat yang kelima adalah dia harus terbebas dari apa yang disebut dengan syudzuz. Syudzuz di sini artinya kondisi di mana hadis tersebut menyelisihi hadis lain yang lebih kuat dan lebih valid darinya. Dan ini bisa terjadi ketika ada salah seorang perawi yang dia itu sebetulnya thiqah, akan tetapi riwayatnya menyelisihi riwayat perawi-perawi lain yang jumlahnya lebih banyak darinya, atau mungkin jumlahnya tidak lebih banyak, sama-sama satu orang menyelisihi satu orang, akan tetapi yang diselisihi ini lebih kuat hafalannya dan lebih thiqah dari dia, maka ketika itulah hadisnya perawi yang menyelisihi tadi dianggap sebagai hadis yang syadz. Demikian pula kondisi menyelisihi ini bisa terjadi ketika ada seorang perawi yang tidak begitu kuat hafalannya, tidak begitu bagus daya rekamnya, meriwayatkan suatu hadis secara bersendirian tanpa ada perawi lain yang meriwayatkan hadis yang sama dari guru tersebut. Misal Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri memiliki banyak murid
dan beliau adalah imam min a'immatil hadis yang terkenal, banyak muridnya dan banyak hadisnya. Ketika ada salah seorang dari murid Az-Zuhri yang dia bukan murid senior, bukan pula murid yang terkenal lama bermulazamah dengan gurunya ini, dia hanya bertemu sesekali saja dengan Az-Zuhri dan bukanlah orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi, imam, bukan. Kemudian dia meriwayatkan satu hadis dari Az-Zuhri dan hadis ini tidak diriwayatkan oleh murid-murid senior Az-Zuhri yang lain. Maka ini bisa menjadi sebab tertolaknya hadis tersebut karena dia tergolong hadis yang menyelisihi. Ya, bisa masuk kategori syadz, bisa juga masuk kategori mungkar. Yang keenam, syarat yang keenam ini adalah adanya penguat yang dapat menambal kelemahan hadis tersebut ketika hadis tersebut tergolong hadis yang dhaif. Jadi, hadis dhaif sebetulnya tidak mutlak tertolak. Dalam kondisi tertentu, hadis yang dhaif masih bisa diterima asalkan dia punya penguat yang bisa menambal kelemahannya. Dan penguatnya ini bisa berupa hadis lain dari jalur yang berbeda, namun maknanya masih sama, atau bisa juga diperkuat dengan adanya ijma' ulama, kesepakatan para ulama, atau diperkuat dengan adanya hadis mursal. Hadis mursal adalah suatu hadis yang sanadnya sampai kepada seorang tabi'in, kemudian si tabi'in ini mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan begini atau Rasulullah berbuat begini tanpa menyebutkan siapa perantara antara dia dengan Rasulullah, padahal dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Nah, ketika ada sebuah hadis mursal yang maknanya itu masih semakna dengan hadis yang lemah tadi, maka dia bisa memperkuat atau diperkuat dengan adanya fatwa sahabat. Ada seorang sahabat yang ditanya tentang suatu masalah dan sahabat ini berfatwa dan isi fatwanya ini sejalan dengan matan hadis lemah tersebut. Ini juga bisa menjadi penguat. Demikian kriteria-kriteria atau 6 kriteria yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar terkait dengan suatu hadis agar dia bisa tergolong sebagai hadis yang diterima atau makbul. Nah, bila hadis tersebut tidak memiliki penguat sama sekali, ya, maka dia akan menjadi hadis yang lemah. Ketika ada kelemahan, entah dengan terputusnya sanadnya atau salah seorang perawi yang tidak memiliki sifat adil tadi, dia tidak memiliki daya rekam yang baik, kemudian ada illah di sana, atau ada syudzuz, ada penyelisihan dan tidak memiliki penguat, maka dia masuk ke dalam kategori hadis lemah. Nah, ketika suatu hadis dianggap sebagai hadis lemah, berarti atau hadis lemah yang tidak masuk ke dalam kriteria yang bisa diterima, maka dia masuk ke dalam kategori yang kedua, yakni hadis yang tertolak, alias nisbah kebenarannya lebih kecil daripada nisbah ketidakbenarannya. Persentase dia merupakan sabda Rasulullah di bawah 50%. Oleh karena itu dia tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam beragama, tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam beragama. Barangkali ini terkait dengan pembagian hadis menjadi 2, mardud dan makbul, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini dalam seri yang keempat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.